Selamat siang, selamat datang di tutorial PSA 2 mau UAS. Kita bahas beberapa soal hari ini. Yang pertama, ini materi sebelum UTS ya, tentang ideal. Jadi kita diberikan ring komutatif R, kemudian I adalah ideal dari R, ideal dari R. Kemudian kita definisikan rat I, yaitu semua X anggota R yang mana nanti X pangkat N-nya anggota I untuk suatu N anggota bilangan asli. Nah, di sini yang mau kita klaim adalah lat I ini adalah ideal. Idealnya R gitu. Oke. Nah, sebagai pemanasan saya tanya ulang, ideal loh definisinya apa? Atau apa syarat yang mesti dipenuhi kalau dia mau jadi ideal? Oke, masih ingat? Ideal. Yo, siapa nih yang mau menjawab? Tiga kondisi ya. Oca bagaimana sebagai ini anak aljabar? Aduh, tidak kosong ya Mas. Tidak kosong pertama ya. Iya, kalau kosong ngapain dibicarakan? Terus apa ya? Subgrup dari Sub, R. subgrup dari R. Oke, teknisnya gimana? Kalau subgrup untuk setiap apa bla bla bla. Untuk setiap X, Y. Oke, untuk setiap X, Y di Di I. di di Rat. I atau rat ya, di ratnya. Ya. Berlaku X min Y. Anggota Anggotanya itu. Rat. I. Oh ya, I. X plus Y bisa X plus Y juga ya, X min Y sama aja ya. Terus? Terus sehingga masuk grup ya kan. Ya, Terus subgrup. untuk setiap R dan X. R di R ya. Ya. Dan X anggota I. Lat I, sorry, I, lat I. ya. Ini lat I. Berlaku RX. RX anggota I. lat I. Ya, rat I. Oke. Yang lain masih ingat ya? Elik sama Ani. Oke. Untuk tidak kosong, kira-kira tidak kosongnya karena siapa? Elemen minimal di lat I. Ideal. Ideal bisa dijabarkan juga ya. Ideal jika I nggak kosong sama ya. Ideal bisa kita jabarkan juga. Untuk setiap X, Y anggota I, A tambah B anggota I, setiap R anggota R anggota R, untuk setiap X anggota I, RX, ideal kiri kanan ya, dan XR ya, jadi perubahan satu. Ideal dua sisi ya, RX dan XR ya, hampir lupa. Tapi ya sebetulnya nggak apa-apa sih, ngomong ini komutatif kok ya. Ngomongnya komutatif. Oke. Nah, untuk ini lat I. Oke, lat I tidak kosong. I itu ada anggotanya nggak? I itu nggak kosong. Contoh anggotanya siapa? Ada siapa? Minimal ideal lu punya 0 R ya. Ya toh? Dia ideal lu kan berarti subgrup. Subgrup harus ini ya. Dia grup tapi di dalamnya R. Nah, berarti kan karena identitas grup itu 0 R-nya sama ya, mau nggak mau si subgrup identitasnya juga 0 R ya. Jadi dia tidak kosong karena kita punya 0 R anggota I ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kembali
rat I itu kan semua anggota R yang punya, yang mana kita bisa temukan bilangan asli N sehingga Xn anggota I. Nah, di sini untuk klaim yang pertama, rat I itu nggak kosong. Kenapa? Karena kan 0R itu anggota I. Gitu. Nah, kemudian 0R pangkat, ya pangkat, sebenarnya 0R itu kan 0R pangkat 1. Jadi, kita bisa pilih N-nya 1. Kan? Kita pilih N-nya 1, sehingga 0R pangkat N juga anggota I. Ya, berarti di sini ya 0R-nya anggota rat I. Dan rat I nggak kosong. Gitu. Itu kita berargumentasi dari hal-hal seperti. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari Anda? Belum ada, Mas. Belum ada. Oke, tak kosong. Kemudian yang kedua, penjumlahannya masuk lagi di rat I. Oke, kita berarti nomor 2 kita ambil apa nih? Ambil sebarang 2 elemen ya. X, Y, anggota rat I. Nah, kalau di anggota rat I artinya apa, teman-teman? Di anggota rat I, yuk dimasukkan di syarat keanggotaan rat I tadi. Berarti ini ya, memenuhi terdapat N anggota N sehingga X pangkat N masuk di I, dan juga untuk si Y terdapat bilangan asli M sehingga XM anggota I. Ini. Oke, selanjutnya akan ditunjukkan X tambah Y itu anggota rat I. Yang ekuivalen dengan menunjukkan adanya bilangan asli K, katakan, sehingga X tambah Y pangkat K masuk lagi di I. Oke. Nah, ini kita pertanyaan saja, siapa si K yang menyebabkan si X plus Y pangkat K anggota I. Oke, sampai di sini bisa dipahami arah gerak kita. Nah, ini untuk K-nya ini kita lihat seperti biasa, kalau memilih sesuatu itu kan kita pilih dari yang ada. Nah, di sini yang muncul kan si N, yang eksis kan N sama M. Nah, berarti kita manfaatkan dua bilangan ini, M sama N ini harus kita manfaatkan untuk memproduksi si K. Nah, di sini caranya adalah kita klaim K itu sama dengan penjumlahan M dan N, yaitu M plus N. Nah, terus baru kita buktikan X plus Y pangkat K itu anggota I. Oke. Sampai di sini saya hapus dulu ya. Ini ada space lebih. Begini. Di blok naik. Ketinggalan. Oke, klaim kita adalah K-nya M plus N. Di sini kan kita mau buktikan X plus Y pangkat K anggota I. Nah, di sini kita jabarkan dulu X plus Y pangkat M plus N. Nah, di sini mungkin ini pangkat K dulu ya, yang panjang. Di sini sebetulnya kita menggunakan teorema ya. Nah, ini star ini adalah teorema. Dan di sini saya mungkin taruh di kanan. Star ini tuh sama seperti ini. Waktu kita belajar di bilangan yang ekspansi ini, yang kayak kita belajar ini. X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah
Y kuadrat. Nah, ini apa namanya nih? Apa sih namanya kok? Saya lupa saya. Binomial Newton tapi ngomong di ring. Di sini ada si binomial di ring, yaitu nanti X pangkat K ini sama dengan X pangkat K tambah N1 yang kombinasi itu ya, A pangkat N-1 kok B. X pangkat K. Ini K1, X pangkat K-1 Y tambah K2 X K-2 Y pangkat 2. Nah, ditambah terus sampai NR X pangkat K min R Y Y pangkat R tambah terus sampai Y pangkat K. Nah, yang start ini benar saat ringnya komutatif ya. Ini X start ini berlakunya hanya di ring yang komutatif. Nah, dan pas juga kita punya ringnya memang komutatif. Jadi kita bisa gunakan si star hitam. Nah, di sini kan ada penjabarannya binomial ini ya, X pangkat K, terus K1 itu yang faktorial itu ya. Yang NR, bukan NR, KR di sini kita pakai. KR notasinya. KR yang kan yang gede yang K-nya ya. Jadi R faktorial per K min R faktorial per K faktorial ya. NC1. Sebentar. Saya jadi lupa yang binomial. Binomial benar gini ya. Yang di atasnya K-nya atau R-nya? K-nya ya kayaknya ya. Atau R-nya? Lali ya binomial. Bentar. Ada yang masih ingat binomial Newton untuk klarifikasi? Lupa Mas, kayaknya N-nya di atas deh, tapi nggak tahu. Enggak. Kayaknya pakai NK. Iya, kalau NK yang CNR. Kalau di internet ini ada kan, Iya. dia buka kurung NS, yang atasnya N. Yang Kalau atasnya N. Oh, berarti N-nya K ya, Li ya? Iya. Terus yang bawahnya itu R faktorial. Oh iya, R faktorial. Kurung K min R faktorial. Iya ya, sip yang gitu. Ya. Oke, ini hanya ini aja ya. Apa namanya? Kan ini sebetulnya sudah clear pasti merupakan bilangan asli ya. Sebetulnya dia nggak terlalu jadi sorotan penting di sini sebenarnya. Nah, yang mau kita perhatikan tuh kenapa tiap-tiap suku ini kalau dijumlah bisa jadi anggota I. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya yang paling pertama suku X pangkat K. X pangkat K itu berarti X pangkat berapa? K itu kan M plus N. Ya? Jadi dia sama dengan di sini kalau kita baca yang suku pertama X pangkat K kan sama dengan X pangkat M kali X pangkat. Ini kan KX pangkat M plus N sama dengan X pangkat M kali X pangkat N toh. Nah, di sini yang kita udah ketahuin siapa X pangkat berapa yang masuk ini.
kita udah tahu yang N ya, X pangkat N ya, yang anggota I. Yang ini ya. Ini anggota I, jelas dari yang diketahui. Kemudian ini kan sebenarnya anggota R. Ya, anggota R. Ya toh? Nah, karena I ideal, X pangkat M kali X pangkat N anggota siapa? Dia ideal ya. I ideal. Kan I ideal berarti sekali ada satu anggota I dikalikan sama siapapun anggota R, ya enggak masalah toh. Tetap anggota I. Anggota ya X pangkat K anggota I. Karena X pangkat M kali X pangkat N itu juga anggota I. Oke. Bisa dipahami untuk kasus X pangkat K? Nah, ini hanya untuk apa semacam kayak pancingan aja sih. Sebenarnya kita akan kerja di yang ini. Di X pangkat K min R, Y pangkat R ini. Nah, di sini ini kan ada dua sisi ya, dua suku ini sama ini. Nah, tapi kan kuncinya kan sebetulnya salah satu suku harus ada di I kan ya, dengan memperhatikan ini, memperhatikan dua pernyataan yang pink ini kan. Nah, sekarang yang terpenting itu kan untuk R berapa yang mana nanti X-nya yang pangkat X pangkat N-nya anggota I, yang mana yang X pangkat N-nya anggota I gitu. Nah, di sini kita lihat kalau kasusnya R ini kan sebetulnya dari berapa sampai berapa? R ini dari 1 sampai K ya sebetulnya. R itu 1 sampai K toh. Nah, ini kita lihat kasus kalau ini Y. Ini Y pangkat N. Nah, kalau X memang betul itu. Di sini kalau R-nya kalau R-nya lebih dari sama dengan M, kasus 1 kalau R-nya lebih besar sama dengan M, berarti kalau ini terjadi berarti kan R itu sama dengan M plus T toh, dengan T bilangan asli toh, karena si R itu lebih besar sama dengan M, berarti R itu akan sama dengan M tambah sesuatu selisihnya toh. Nah, di sini kalau terjadi ini berarti Y pangkat R kan sama dengan Y pangkat M kali Y pangkat T toh. Nah, di sini kita lihat Y pangkat M kan anggota I ya. Sedangkan Y pangkat T ini anggota R. Karena I ideal berarti keseluruhan anggota I kan. Nah, berarti Y pangkat R ini anggota I dikali X pangkat K min R pasti keseluruhannya anggota I kan. Nah, gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, itu untuk kasus kalau R-nya lebih besar sama dengan M. Nah, bagaimana kalau sekarang R-nya yang kecilan?
Gimana kalau kasusnya R-nya itu justru kurang dari M? Nah, gimana itu? Karena Y pangkat M itu baru anggota I gitu. Dan di sini ya. Nah, kalau kasusnya kayak gini berarti kita hanya bisa berharap kalau X pangkat K min R-nya itu kan anggota dari I ya. Nah, kalau R-nya kurang dari M berarti padahal M ini sama dengan apa? M ini sama dengan K min N ya. Jadi ini sama dengan K min N. Jadi R itu kurang dari K min N. Selanjutnya, kalau kita kan maunya K min R ya. Jadi ini N kurang dari K min R. Jadi K min R itu nilainya lebih besar dari N. Nah, kalau K min R itu nilainya sudah lebih besar dari N, ya sudah, X pangkat N pun pasti kalau N itu kurang dari K min R berarti X pangkat K min R pun pasti anggota I gitu. Menangkap nggak yang pernyataan saya yang tadi? Kalau N itu kurang dari K min N, kalau K min R lebih dari N, pasti X pangkat K min R itu anggota I. Nah, mungkin saya perjelas di sini pakai notasi K min R itu lebih besar dari N. K min R sama dengan N tambah S toh. Nah, terus nanti X pangkat K min R sama dengan X pangkat N tambah S. Nah, di sini X pangkat N itu sudah anggota I. X pangkat S itu anggota R. Berarti keseluruhan ini anggota I kan. Nah, gitu. Nah, berarti semua yang berbentuk ini X pangkat K min R kali Y pangkat R pasti anggota I. Nah, di depannya ada bilangan pun ya juga tetap anggota I kan, cuma ditambahin gitu. Nah, berarti setiap suku yang ada di sini, setiap suku di jumlah ini semuanya anggota I. Nah, karena I ideal, berarti kita jumlahkan semua tetap anggota I gitu. Nah, makanya terbukti aksioma kedua. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Mas Falan mau nanya, Monggo. awal-awal mula bisa klaim K sama dengan M per N itu karena? M plus N. Iya. Karena kita ini, kalau saya lihatnya ini kan kita punya X pangkat N, X pangkat N anggota I dan Y pangkat M anggota I itu ya. Jadi ya. Nah, kita itu terus mau membuktikan X plus Y pangkat sesuatu sama dengan X pangkat Y pangkat sesuatu anggota I gitu kan ya. Nah, kita istilahnya dalam tanda kutip berarti K ini tidak boleh kurang dari N, tidak boleh kurang dari M. Salah satu batasannya. Nah, K ini pasti akan melibatkan M dan N. Nah, ya kita coba M dan N yang paling sederhana kita libatkan kan di jumlah. Jadi kuncinya di sini. Logikanya nggak mungkin K-nya itu adalah bilangan yang lebih kecil dari M dan N. Nah, M dan N kita pakai operasi apa yang paling sederhana? Jumlah. Ya udah, kebetulan jumlah ada teorema yang tadi hitam ini di sini. Itu kebetulan bisa gitu. Gimana?
Jadi ya dengan kata lain yaitu feeling sih. Gimana nanti? Oke, Mas. Oke, feeling lah ya. Iya. Kayaknya kalau sering-sering itu bisa langsung kepikiran. Nah, ya bisa jadi. Yang penting banyak-banyak membaca sifat. Oke, ada lagi dari Ali? Sudah, Mas, kalau dari aku. Udah, yo. Otak sama Fani? Udah. Belum Udah. ada. Oh, belum ada. Oke. Oke, aksioma 2 beres. Sekarang aksioma 3, kita ambil X-nya anggota lat I dan Y-nya anggota R. Toh. Oh ya, teorema yang setelah ini hanya berlaku kalau ini komutatif. Ya? Kalau nggak komutatif, nah, belum tentu. Atau malah batal malah. Oke, aksioma kedua berarti kita ngapain? Ambil X anggota ini sama ya, ini X-nya tak samain aja, terus ambil ambil R anggota dari ring ya. Ini ambil X anggota lat, berarti ini dan juga kita ambil R anggota R akan ditunjukkan Rx anggota rat I berarti terdapat K sehingga Rx pangkat K anggota dari rat dari I ya. Nah, oke. Di sini karena ringnya komutatif Rx sama XR sama saja ya. Kita buktikan aja salah satu, yang lain pasti mengikuti. Nah, di sini Rx pangkat K itu kan sama dengan Rx terus sampai K kali ya. Nah, ini sampai K kali. Nah, berarti selanjutnya kan ringnya komutatif, jadi X sama R tuker-tukeran boleh. Ini saling ditukar, yang R kumpulin di kiri, yang X kumpulin di kanan gitu. Jadi kita boleh R pangkat K kali X pangkat K gitu ya, karena ringnya komutatif. Di sini penyebabnya L-nya komut. Nah, selanjutnya ini kan mau dibuktikan anggota I. Ini baru mau dibuktikan. Nah, sedangkan kita udah punya nih R pangkat K ini pasti anggota real ya, anggota ringnya. Kemudian kalau dia mau jadi anggota I, jadi kan X pangkat K ini harus anggota I kan ya, supaya keseluruhan anggota I. Nah, kira-kira K-nya siapa nih teman-teman? K-nya siapa nih? Yang menyebabkan X pangkat K anggota I. Yang diketahui apa? X pangkat berapa anggota? Jadi pangkat N ya. X pangkat N yang anggota I. Jadi ya udah, kita pilih aja K-nya N dulu lah, karena baru N yang keluar kok di penjabaran kita gitu ya. Jadi kita pilih K sama dengan N. Terus ini berarti kan X pangkat K sama aja dengan X pangkat N ya. Nah, X pangkat N juga anggota dari I. Jadi karena I ideal, keseluruhan anggota I. Dan kesimpulannya Rx anggota lat I. Begitu juga dengan
XR ya, karena R-nya komutatif. Rx yang sama dengan XR itu sama dengan juga anggota lat I. Jadi ini menyimpulkan lat I adalah ideal. Oke, ada yang mau ditanyakan dari Anda? Oh ya, selamat siang, Aul. Yang manfaat. Siang. Oke, gimana? Untuk yang nomor soal pertama kita ini ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Belum ada. Oke, kita masuk ke yang file saya itu. Ini tentang ideal ya. Oke. Nomor 1 tuh kita ngomong-ngomong tentang ring polinomial ya. Rx dan itu siku X. Rx itu kan himpunan ini ya. Ring polinomial ya. Yang A0 plus A1X tambah sampai ANX pangkat N. AI anggota R ya. Kemudian kalau ada siku A ya kan ini kan berarti tergantung ya. Kalau siku A tapi di ring yang komutatif dengan satuan syaratnya. Nah, ini komut dan memiliki satuan, maka siku A sama dengan RA ya. Untuk setiap R anggota R. Kemudian di soal ini kita diminta membuktikan Rx ring faktornya Rx per siku X itu isomorfik sama si ringnya R. Oke. Sampai di sini untuk review materinya masih sudah ingat ya. Ini ya, definisi di kiri ini ya. Terus ini ring faktor berarti kan istilahnya Fx tambah siku X. Fx anggota dari Rx. Terus kalau diimplementasikan X berarti kan siku Rx ini kan ini ya komutatif dengan satuan ya. Sebentar. Ada asumsi tambahan nih. Rasanya perlu asumsi. Perlu asumsi. Oh, nggak ada. R-nya nggak ada asumsi. Siku X. Oke, ini karena isomorfik, berarti kan kita harus bisa buktikan ada pemetaan pemetaan bijektif yang merupakan homomorfisme ring antara keduanya. Nah, tapi kan kadang sulit ya kita ini terus disuruh isomorfikin sama R. Nah, di sini kita pakai teorema utama homomorfisme ring, home ring ya. Oke, ada yang masih ingat teorema utama homomorfisme ring itu definisinya apa? Teorema utama homomorfisme ring. Saya sambil dibuka-buka dulu ininya materinya. TUHR, teorema utama homomorfisme ring.
Oh ya, di sini sepertinya ada, ini tidak perlu komutatif ya. Yang penting R ring dengan elemen satuan udah betul nih. Siku A itu nih. Nanti kalau kita implementasikan ke siku X berarti jadi X kali Fx dengan Fx anggota dari Rx. Nah, oke, teorema utama home ring berarti menyatakan kalau kita punya F dari R ke S itu subjektif, homomorfisme ring home ring yang subjektif, maka berlaku ya R di ring faktor R per kernel F itu isomorfik sama image dari F ya. Atau image dari F karena subjektif berarti ini sama dengan S gitu ya. Nih, itu teorema utama homomorfisme ring. Nah, di sini berarti tugas kita cukup mendefinisikan home dari R ke S, dari R ini ke S ini, tapi home-nya ini mesti punya kernel sama dengan yang di part-nya. Dalam konteks ini, home-nya itu mesti punya kernel ya siku X itu. Oke, sekarang bagaimana mendefinisikan F yang, kalau di konteks soal kita berarti F-nya dari mana ke mana? F kita dari konteks kita yang ini ya. Lagi mau bicara buktiin ini. Jadi kita dari teorema utama home ring kita gimana? Rx ke R ya, Mas. Betul, Rx ke R ya. Lihat posisinya ya. Dari Rx, ring polinomialnya ke R. Oke, sekarang definisinya kira-kira apa nih yang dimasukkan? Misalkan Rx-nya saya masukin A0, A1X. Sama dengan apa nih kira-kira? Ini house home subjektif dan juga kernelnya harus sama dengan siku X. Siku X-nya dikasih definisi di kiri atasnya. Jadi mungkin kita lihat dulu di yang ujian ini kan sebenarnya kernelnya ya. Yang ujian kan sebenarnya di sini. Kalau kita capek-capek nyari home, oke, home subjektif, oke, tapi kernelnya nggak sama dengan siku X kan jadi nggak sesuai ya teman-teman. Nah berarti kita berangkat dulu aja dari yang paling kanan. Dari syarat paling kanan yang kernelnya harus siku X. Daripada kita capek-capek cari home, udah home subjektif, kernelnya nggak cocok. Jadi kita berangkat aja dulu dari si kernel. Oke, kita lihat. Kita temukan kernelnya itu adalah siku X. Gitu. Nah di sini kernel F itu berarti harus polinomial ya. AX anggota RX mungkin geser dulu. Ini dengan sama dengan 0 ya. Ini nanti harus sama dengan siku X.
Siku X itu polinomial yang berbentuk X AX ya. Kayak AX. Gitu. Oke, kalau dijabarin X AX dia A0X tambah A1X kuadrat tambah terus sampai ANX pangkat N tambah 1 ya. Ini dengan AI anggota dari ringnya. Ini. Oke, gimana? Udah agak kebayang kira-kira FA bla 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 itu siapa? Berarti kan di situ tidak boleh memuat apa? Tidak boleh ini kan mengindikasikan tidak boleh memuat atau mungkin gini. Ini X-nya mungkin nggak saya samakan dulu supaya nggak ini bukan ini saya bedakan dulu supaya tidak membingungkan. Ini katakan PX sehingga P0 P1X nah jadi kalau Anda perhatikan yang di kuning ini kan nanti harus sama dengan FPX ya FPX. Nah kalau Anda perhatikan yang kuning ini kan ini ya tidak memuat konstanta ya atau konstantanya sama dengan 0 kan ya. Maksudnya yang X pangkat yang nggak ada X-nya itu harus 0. Gimana? Nangkap idenya? Yang orangnya konstan, bagian konstannya, konstanta itu mesti 0. Karena startingnya harus X pangkat 1. Nah, berarti beranjak dari sini, berarti konstantanya ini mesti 0. Nah, berarti di sini P0-nya mesti, atau dalam tanda, dalam dengan kata lain, berarti A0-nya jadi apa? Bukan 0. Jadi P-nya 0, berarti P0-nya mesti 0. Di sini P0-nya mesti 0 supaya ini berbentuk polinomial yang pangkat terendahnya itu X. Nah, di sini berarti kita pasang FAX itu sama dengan A0 berarti. Gitu, supaya cocok. Ini sama dengan A0. Sama dengan konstantanya, elemen paling utama. Nah, kalau ini terjadi, berarti nanti P-nya P0-nya 0 tadi. Kalau ini terjadi, berarti kan P0-nya 0. Oh, sebentar, ini mungkin terlalu bawah. Ini enggak kelihatan. Kita hapus. F-nya mesti home, subjektif, dan kernelnya memenuhi. Berarti nanti kalau P0-nya 0 ya berarti tersisa P1X tersisa ini polinomial dengan bentukannya kayak gitu.
Berarti ini kan bisa difaktorkan. Ini bisa difaktorkan. Jadi X kali PN min 1. Oke. Kali PN X pangkat N min 1. Nah, ini berarti sama dengan siku dari X ya. Itu. Kernelnya ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, kemudian baru kita beranjak buktikan dia homomorfisme. Di sini ya, sebelum homomorfisme kita klaim dulu dia benar-benar pemetaan. Oh ya, gimana yang kernel ini? Ada pertanyaan dulu sebelum saya geser dulu ya, Mbak saya. Yang kernel ada pertanyaan? Oke, sudah. Kita buktikan dulu F-nya well defined atau merupakan fungsi. Untuk buktikan well defined kita ambil sembarang elemen di Rx A0 A1 A1X sampai ANX pangkat N dan B0 tambah B1X tambah BMX pangkat M. Nah, di sini dia berdua anggota Rx. Dengan AX harus sama dengan BX. Kalau AX sama dengan BX, berarti kan konsekuensinya yang sebenarnya kita perluin kan sebenarnya mau kita buktikan kan FAX sama dengan FBX ya. Klaim kita kan ini. Ini kan ekuivalen dengan A0 sama dengan B0. Nah, ini berarti mau N sama N-nya beda, tetap aja A0 kan sama dengan B0 ya. Jadi betul. FAX sama dengan FBX dan F ini well defined. Nah, itu penting. F ini well defined. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, di sini mungkin well defined-nya cukup cukup trivial ya, terlihat cukup trivial. Tapi biasanya untuk well defined ini kita harus buktikan ya, terutama kita kalau lagi bermain dengan kelas gitu, atau dengan fungsi itu mesti jelas dulu ini barang well defined enggak well defined. Karena ini kan sesuatu yang istilahnya baru, ini mesti dipastikan well defined. Oke, well defined, beres. Kemudian yang kedua home ring ya. Kita kalau membuktikan home ring ambil dua anggota. Ini anggota Rx. Nah, ini ya ini misalkan apa namanya? Misalkan M-nya yang lebih besar dari N. Berarti kalau M-nya yang lebih gede, nah, kalau M-nya yang lebih gede berarti yang lebih panjang M-nya ya. Apa? Jumlah suku-sukunya lebih panjang M-nya. Berarti di sini AX
sama dengan A0, A1X, bla bla bla. Ini kan karena M-nya lebih besar, ini 0x pangkat N tambah 1 sampai 0x pangkat N ya. Konsekuensi dari M-nya yang kita pasang lebih gede. B1 sini posisi. Di sini BX. Nah, ini. Nah, kita kalau mau buktiin, oh ya, syarat pertama homomorfisme ring, berarti kita mau buktikan apa? F apa? Kalau mau buktiin home ring. Nah, ada yang masih ingat? Siapa nih? Fanny mungkin? Apa syarat pertama menjadi homomorfisme ring? Pengawetan operasi, Mas. Pengawasan operasi, oke. Secara teknis, kalau saya punya AX sama BX, jadi gimana? Berarti AX tambah BX itu nanti ngebuktiin operasi penjumlahan pada AX sama BX. Jadi nanti FAX tambah BX. Ya, sama dengan? FAX tambah FBX. Oke. Nah, ada lagi syaratnya untuk home ring? Sama Ya. operasi perkalian, Mas. Oh. Jadinya nanti FAX kali FBX. Betul. Terima kasih. Fanny, bisa lanjut teknis pembuktiannya sekalian? Yang penjumlahan dulu, Mas. Ya, penjumlahan dulu yang lebih mudah. Kita jumlahkan ya. Udah. Saya susun. Kayak dijumlah jadi apa nih? A0 tambah Sudah seletak semua ya, saya posisikan. iya. A0 tambah B0 ya. Iya. Terus tambah A1 tambah B1 kali X ditambah nanti dan seterusnya AN tambah BN kali X pangkat N dan seterusnya. 0 semua ya. Ya, dan seterusnya. Semuanya. Ya, mungkin yang 0 nggak usah kita tulis ya, tinggal BM ya. Ini ya. Oke, terima kasih. Terus oke, kita lanjut ke klaimnya ya. Jadi klaim pertama kita. Berarti FAX plus BX apa dong? FAX plus BX berarti apa nih Pak? Sesuai definisi. AX plus BX-nya yang warna hijau ini. Oke. Jadi dan definisi, jangan lupa ya. Definisinya F fungsinya adalah ngambil yang paling depan, A0-nya. Berarti ambil yang paling depan, yang nggak ada pangkat X ya. Apa tuh Pan? Yang nggak ada pangkat X. A0 tambah B0. A0 B0 ya. Sesuai definisi. Nah, udah sama belum nih? Kayaknya udah, Mas. Sama ya. Iya. FAX itu ya si A0, FBX ya si B0 ya. Iya. Oke, clear ya. Oke, terima kasih Fani. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ya, cukup clear ya aksioma satunya. Karena hanya menjumlah ya. Oke, menjumlah beres. Sekarang mengali. Berarti AX kali BX. Oke, siapa nih yang mau
Volunteer nih berikutnya. Sebelahan sudah. Sekarang perkalian. Perkalian agak sulit ya. Tapi sebenarnya fokus kita kan di komponen pertama aja ya. Yang penting kita kan tahu komponen pertamanya. Ini kalau AX kali BX ini komponen paling pertamanya apa nih yang nggak ada X? Mungkin Aul ya. Bisa bantu saya. Aul gimana? AX kali BX komponen paling pertamanya apa? A0 kali B0. Ya A0 B0 ya. Nah, terus bla bla blanya dibuat level lah ya. Nggak penting ya. Terus bla 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 ya intinya ya. Plus katakan ini GX gitu ya. GX-nya nggak usah dicari, nggak apa-apa kan. Oke, kalau gitu FAX BX apa? Berarti komponen paling pertamanya dari AX kali BX apa? Apa? Yang AX BX kan A0 B0 tambah bla 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 loh. Nah, ya dia kalau dipetakan oleh F kan berarti ambil yang paling depan. Berarti yang paling depan apa? F A0 B0. Apa bukan? A0 B0 ya. Yang ini FAX BX ya tinggal A0 B0 ya. Karena tinggal karena kan intinya ini kan ngambil yang paling depan. Oh iya. Jadi ini yang paling depan A0 B0 nih. Ya sudah kita ambil dia. Berarti GX-nya nggak berpengaruh apa-apa, Mas? Enggak pengaruh, makanya enggak perlu dijabarin benar-benar tambah GX gitu aja pokoknya. Karena kan yang penting ini komponen paling pertama. Gitu ya awalnya teman-teman. Oke, berarti ini A0 B0 sudah sama seperti AX kali EF AX kali FBX ya? Sama enggak? Sudah sama? Sama enggak? Sama ya. Kan FAX itu juga A0, FBX itu B0. Sama ya. Berarti ini adalah klaim kedua kita benar, berarti F-nya home rate. Oke, dari yang lain ada pertanyaan? Home sudah, kernel tadi udah, tinggal subjektif. Oke. Kalau buktiin subjektif berarti kita ngapain? Ambil F dari Rx ke R itu subjektif berarti ada yang masih ingat subjektif? Elim kan subjektif apa li? PLNH subjektif apa subjektif? Setiap yang kanan Bentar. Oke. Jadi ini subjektif yang kanan R ya untuk setiap katakan X untuk setiap A anggota R gimana? Terdapat Y anggota RX. Terdapat polinomial ya sehingga F dari Y sama dengan X. Oke. Nah, kalau untuk buktiin berarti kita ambil sembarang yang di kanan ini mau pakai apa? Mungkin jangan X ya, Li ya. X ini untuk polinomial. A gitu mungkin ya. Ya, Li ya. Ambil A anggota R. Terus AX-nya siapa nih? AX anggota RX-nya siapa nih?
Kita pilih AX ini sehingga F AX dan jangan A ini F PX. Apa nih kira-kira teman-teman? Atau Eli udah dapat nih jawabannya apa nih, Lek? Biar FPX-nya harus A ya. Nah. Jadi milih PX-nya siapa nih? Atau yang lain punya saran atau pendapat? Mungkin dari siapa nih yang mau? Mungkin Oca, kamu ada ini Cak? Apa nih kira-kira PX? Belum, Mas. Polinomialnya itu bukan ya, Mas? Iya, polinomialnya kita apa? Yang FPX-nya itu A. Ini siapa nih? Belum PX. ada ide, Mas. Oh, mungkin PX-nya saya bantu dengan saya jabarkan PX-nya. PX-nya saya jabarkan. Ini P0. Nah, ini saya jabarkan. Saya bantu dengan menjabarkan. Sama dengan A. Oh, ini kan sama dengan A. Nah, ini gimana nih? Ada kebayang nggak kira-kira siapa nih si PX-nya nih? Benar. Kalau FP0 bla 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 kayak gini berarti hasil FP0 hasil FPX-nya apa teman-teman? Ini enggak usah teman A dulu. A-nya saya kanamkan dulu. Nah, FP0 plus P1X plus bla 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 ini sama dengan apa kalau melalui definisi? Ini sesuai definisi berarti sama dengan P0 kan. P0. Nah, ini harus sama dengan A toh. Jadi P0-nya mesti A. Ya enggak? P0 kita mesti A ya berarti P0-nya kita ganti. P0 ini A. Di sini A. Terus yang belakang gimana? Yang belakang gimana? Pengaruh nggak P1 sampai Pn? Ada pengaruhnya nggak? Ini yang P1, P2 sampai Pn ini sebenarnya ada pengaruh nggak di dalam sini? Di dalam pendefinisian? Nggak pengaruh tuh. Yang paling pengaruh yang paling depan tuh. Nah, karena nggak pengaruh ya udah nggak usah bingung-bingung. Ganti aja satu semua. Ganti aja satu semua. Selesai udah. Jadi ambil polinomial yang bentukannya A pangkat A tambah X tambah bla 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 sampai ya mungkin ini kita konkretkan aja lah. Sampai satu aja lah A tambah X. Ya udah jadi kan. Udah nggak usah X. Tinggal A tambah X. Gitu. Udah selesai. Berarti dia subjektif. Oke, home subjektif. Kanalnya ini berarti dari teorema utama homomorfisme ring TUHR terbukti Rx. Ini ring faktornya isomorfik sama si ring. Oke, selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Mas Valen mau nanya, Monggo. itu nggak usah dibuktiin kurung dari X yang bagian bawah, Ini. itu nggak usah dibuktiin ideal sama dibuat ring faktor. Oh, sebenarnya nggak perlu dibuktikan karena ini tuh memang ideal. Ini kan memang psiko X itu adalah ideal yang dibangun oleh X. Dia sebenarnya udah ideal. Nggak perlu dibuktikan. Gitu. Nggak perlu. Karena ini kan dia sendiri sudah hakikatnya sudah ideal. Terus airport X pasti ring faktor. Ya maksud soalnya adalah ring faktor. Dan TUHR yang nggak usah dibuktiin karena itu kita menerapkan dalam soal. Gimana? Oke, Mas. Oke, siap. Dari Fani, Ocha atau dari Paul? Sampun. Satu. Kita lanjut. Kalau ini ujian berapa jam ini? Buktiin yang tadi eksplorasi kok. Kita kayaknya kok lama ya kayak itu. Atau mungkin tak terselesaikan mungkin ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Masih berhubungan dengan ring faktor dan pakai ring polinomial. Di sini misalkan saya punya Zx di ring faktor kan sama S kuadrat min 25. Ini berarti X kuadrat min 25 adalah semua polinomial bentuk ring. Ada Zx. Di sini yang jadi soal adalah akan dibuktikan ini saya tulis juga di sini. Ring faktor berarti kan fx tambah ini saya persingkat si siku itu dengan i gitu mungkin ya. Kita nggak panjang-panjang. Dan saya kasih nama nih i gitu, kita nulis nggak panjang-panjang. Akan dibuktikan berarti ini fx plus i sama dengan fx bar ya, dimana fx anggota dari zx. Nah, di sini yang mau dibuktikan adalah ini elemen x tambah 5 bar atau yang sama dengan ini mau dibuktikan dia pembagi 0. Ya, gitu, pembagi 0. Case bagi 0. Masih ingat pembagi 0 definisinya apa ya? Jauh divisor pembagi 0. Apa definisi pembagi 0? R ring A pembagi 0 jika apa? Jika masih ingat, yuk materi sebelum tes. Jika yang pertama dia non-zero ya, A-nya bukan 0R. Dan yang kedua ada B anggota R juga nggak boleh 0 sehingga AB 0 atau kebalikannya BA atau BA. Oke, berarti kalau mau buktikan pembagi 0, buktikan yang pertama X tambah 5 bar itu tidak sama dengan 0 bar. Dan yang kedua, buktikan adanya
GX bar anggota ZX per I sehingga ini tak boleh 0 juga, tidak boleh 0 bar, sehingga X tambah 5 bar kali GX bar sama dengan 0 bar atau kebalikannya yang 0. Bagaimana sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, jadi yang pertama harus kita buktikan X plus 5 bar itu bukanlah 0 bar. Jadi dia elemen tak 0 di himpunan ZX all. Oke. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, Fx itu kan anggota Zx. Nah, Zx itu kan ini ya. Nah, Z itu kan daya integral ya. Yang mengakibatkan tidak ada membagi 0 ya. Jadi nanti tidak mungkin kalau saya punya X kuadrat min 25, kita kalikan katakan di sini ANXN. Karena Z itu daya integral, saat saya kalikan ini kan nanti suku utamanya AN ya, AN X pangkat N plus 2 ya. Nah, di sini kan AN tak mungkin 0 ya. AN kita nggak mungkin 0, karena Z itu daya integral. Jadi, satu kali sesuatu itu nggak mungkin 0 ya. Nah, ini karena ini ada asumsi juga AN-nya tidak 0. Nah, berarti X kuadrat min 25 ini dikali sama yang kanan ini, derajatnya minimal 2 ya. Derajatnya minimal 2. Jadi di sini degree-nya minimal 2. Nggak mungkin turun jadi 1. Minim 2. Nah, nggak mungkin 1, nggak mungkin 0. Bisa dipahami penjelasan saya? Nah, kemudian kalau kita lihat X plus 5 bar itu kalau sama dengan 0 bar kan jika dan hanya jika X plus 5 min 0 itu anggota dari I ya. Nah, padahal ini kan X plus 5 itu kan bukan anggota I ya. X plus 5 ini pasti bukan anggota I ya, karena anggota I itu haruslah polinomial dengan degree atau derajat minimal 2. Sedangkan X plus 5 itu polinomial derajat 1. Jadi ini tidak mungkin ya. Ini nggak mungkin X plus 5 anggota I. Berarti X plus 5 min 0 pasti juga bukan anggota I. Dan ini juga pasti bukan 0 gitu. Bukan 0 bar. Berarti ya udah, nomor 1 terbukti. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh tolong ulangnya yang poin 1 enggak? Poin 1 yang dari mana? Z integral. Yang Z darah integral. Kecil sih. Mungkin saya baru lihat enggak ini enggak perlu argumentasi. Eli perhatikan di X kuadrat min 25 kali Fx ya, kali polinomial ini ya Eli. Udah? Dan teman-teman. Nah, di sini kan polinomial ini saya punya asumsi AN-nya itu tidak 0. Oke? Nah, terus waktu kita coba kaliin kan ini sebenarnya ya AN kali X pangkat N plus 2 ya. Kali-kalian suku pertama ditambah ekornya, atau ekornya nggak usah ditulis. Ekornya tambah HX gitu. Nah, degree itu kan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi kan pasti N plus 2 ya. Pangkat tertinggi perkalian polinomial pasti yang pangkat tertinggi kiri kali pangkat tertinggi kanan. Nah, di sini nggak mungkin loh. Nggak mungkin 0. AN ini nggak mungkin 0. Jadi
karena AN tidak mungkin 0, implikasinya degree-nya, misalkan ini katakan KX gitu, katakan perkalian KX, degree-nya KX itu yo minimal 2, karena kan ya, gitu. Jaga-jaga kalau misalkan ini cuma konstanta gitu, minimal 2. Nah, karena ini minimal 2, X plus 5 itu degree 1, nggak mungkin dia anggota I. Karena nggak mungkin anggota I, pasti X plus 5 min 0 pasti bukan anggota I. Bukan anggota I, pasti nggak sama kelasnya. Nah, gitu penjelasan saya. Bagaimana? Dari ini ada komentar atau masih belum jelas mungkin? Sudah jelas, Mas. Makasih. Jelas, siap. Untuk Aul, Fani, sama Ocha? Jelas? Clear? Oke. Oke. Pernyataan 1 benar. Sekarang kita move ke statement kedua. Kita harus cari GX bar, dia bukan 0 bar, tapi nanti GX bar kali X plus 5 bar haruslah 0 bar. Find. Kita mesti find GX bar. Jadi ini agak berat mencari siapa GX bar. GX bar ini siapa, sehingga X plus 5 bar kali GX bar sama dengan 0 bar. Tuh. Oke, kita lihat dulu. X plus 5 bar kali GX bar, apa? Sesuai definisi. Sesuai definisi perkalian kelas. Fani, masih ingat? Definisi perkalian kelas? Bentar, Mas. Nah, itu ada yang lain, mungkin ada yang ingat. Mungkin Ocha mungkin. Ayo, perkalian kelas. Siapa tahu nanti pas seminar ditanya perkalian kelas. Bentar ya Mas ya, lupa aku Mas. Bentar ya. Oke. Lupa ya, enggak sih dong saya lupa itu. Ya wajar. Lupa. Oke, sambil nunggu saya tak ini dulu, nyalakan kipas angin dulu. Panas. Gimana? Sudah ada yang ingat? Ini bagaimana nih? Kalian oke. Ya, ada barnya ya, kalau bar kali bar. Nah, saya punya A plus I, B plus I, anggota R per I, A kali A plus I, B plus I, apa definisinya? Bla 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 plus I. A kali B plus I. A kali B ya. Oke. Nah, kalau diimplementasikan ke X plus 5 bar kali GX bar, iya gitu.
Berarti ya tinggal dikalikan aja toh yang di bawah bar. Oke, gitu aja ya. Sama saja ini kan seperti ini. Oke, clear? Sini. Oh, atau saya tahu cepat menghapus. Clear nggak nih? Clear. Clear, clear, ya, clear. Ya, yang penting waktu ujian clear ya. Sekarang belum clear nggak apa-apa, yang penting waktu ujian Anda clear ya. Oke, sekarang ini bar sama dengan 0 bar ini syaratnya apa? Koevalen lagi dengan ya X plus 5 GX min 0 ya, min 0 nggak ada ini, nggak ada beban. Anggota siku X kuadrat min 25. Nah, ini berarti apa nih? Koevalen lagi dengan, kalau ini anggota siku X kuadrat min 25, sedangkan siku X kuadrat min 25 adalah ini. Berarti apa teman-teman? Ininya. Implikasinya apa? Berarti X plus 5 kali GX sama dengan X kuadrat min 25 kalikan sama Fx ya. Nah, di sini sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, selanjutnya kita lakukan pemfaktoran di X kuadrat min 25. X plus 5, X min 5 ya, pemfaktoran. Nah, oke, ini hampir jadi. Berarti ini sudah hampir jadi. Ini ada X plus 5, sama-sama ada di X plus 5. Posisinya ada X plus 5. Nah, kalau Anda perhatikan kan fx-nya ini kan sebenarnya sembarang ya. Sembarang zx ya. Nah, di sini kita fx-nya biar gampang satu aja, ini sama dengan satu. Ini kan sebenarnya ini untuk suatu fx anggota zx ya. Nah, ini biar gampang ambil fx ini satu. Berarti kalau supaya dua ruas ini sama, jadi gx-nya haruslah x tambah 5 teman-teman. Nah, ini untuk proses nyarinya. Jadi dari sini kita istilahnya kita tulis ulang dengan cara pilih gx sama dengan x plus 5 bar. X plus 5, x min 5. Berarti pilihlah gx x min 5 bar ya. Sehingga nanti gx bar kali x plus 5 bar sama dengan x kuadrat min 25 bar sama dengan 0 bar ya. Nah, ini jadi nama dan 0 bar karena x kuadrat min 25 anggota dari siku x kuadrat min anggota i gitu ya. Gitu. Dan ini argumennya similar ya sama yang ini, sama x plus 5x. Gx ini pasti juga bukan 0 bar. Argumentasinya similar, cuman ganti plus ya. Nah, ini tadi ini hanya cara ngitungnya aja, ini buktinya. Jadi kita cukup berapa baris nih? 3 baris ya. Kita pilih ini sehingga ini. Dan kita bisa buktikan x plus 5 bar itu adalah pembagi 0 di ring itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman?
Apakah cukup jelas? Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Mungkin sebelum kita lanjut? Oke.